Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelompok DSP akan mengidentifikasi sistem dengan control fit dengan metode Ziegler-Nichols. Adapun nama kelompoknya adalah pertama Muhammad Badrul Alam 04181052, Nur Ardianto 04181065, dan saya sendiri Rafli Azuri 04181068. Pertama, membuat persamaan transfer dan menciptakan control fit. Persamaan yang akan kami gunakan yaitu GS sama dengan 1/S, S plus 4, S plus 2. Sehingga dapat digambarkan pada simulasi simuling sebagaimana berikut. Pemodelan rangkaian setelah diberi control fit-nya adalah sebagai berikut. Next. Hasil persamaan awalnya adalah dia semakin naik untuk grafiknya. Next. Aturan dari metode Ziegler-Nichols yaitu yang pertama adalah misalkan K1 dan KI dan KD sama dengan 0, lalu cari closed loop transfer function. Kedua, mencari nilai KP yang membuat sistem menjadi critical stable, selanjutnya akan disebut KCR. Ketiga, mencari hasil periode dari grafik dengan gain KCR, selanjutnya akan disebut PCR. Keempat, menentukan nilai-nilai menggunakan tabel yang ada di samping ini. Terus yang kelima, kemudian dari acuan metode Ziegler-Nichols dapat menentukan nilai dari fit yang terbaik. Next. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Raffi dari yang pertama. Oke, yang pertama adalah perhitungan. Nah, yang pertama kita melakukan adalah menganalisis closed loop transfer function. Ya, di sini kita menggunakan fungsi yang sudah dijelaskan teman saya tadi yang dengan GS 1 per S plus 4 dan S plus 2. Setelah itu dimasukkan ke persamaannya tersebut dikali dengan GCS sehingga didapatkan persamaan CS per RS sama dengan KDS pangkat 2 plus KPS tambah KI sama dengan per S pangkat 4 plus 6 S pangkat 3 ditambah 8 plus KD kali S pangkat 2 plus KPS tambah KI sehingga didapatkan persederhanaan dari persamaan di atas sebagaimana berikut. KP per S pangkat 3 plus 6S kuadrat plus 8S plus KP. Nah, sekarang kita akan mencari KCR-nya. KCR-nya ini berfungsi untuk mencari nilai dari critical stabil rangkaian kami. Nah, di sini kami mengambil persamaan S pangkat 3 plus 6S pangkat 2, 8S plus KP sama dengan 0. Dengan menggunakan metode Horwitz didapatkan KP pada persamaan kami adalah sebesar 48. Oke, lanjut. Nah, di sini kita dapat melakukan simulasi dengan nilai KCR-nya sebesar 48. Rangkaian kami menghasilkan sinyal yang kritikal stabil atau berosilasi terus menerus. Lanjut. Nah, di sini kita mencari nilai dari PCR-nya, yaitu kita dapat mencari dari nilai periodenya, sehingga didapatkan 3 dikurang 0,5 sehingga didapatkan 2,5 second. Oke, lanjut. Baik, saya akan melanjutkannya. Jadi ini untuk mencari nilai sesuai dari tabel 8 strip 2, tabel yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini adalah cara step keempatnya, itu kan adapun hasil dari PID sebagai berikut. Nah, tadi kan sesuai dengan tabelnya itu KP, untuk mencari KP itu sama dengan 0,6 KCR. Nah, sedangkan KCR tadi adalah sesuai yang didapatkan tadi PCR-nya. Kemudian di sini didapatkan yaitu 2
9 atau sebenarnya 28,8 cuma dibulatkan jadi 29. Kemudian untuk TI-nya itu adalah 0,5 dikali PCR. PCR tadi 2,5 sehingga didapatkan 1,25. Ini untuk TD-nya adalah 0,125 PCR, hasilnya adalah 0,3125. Kemudian di sini dikonversikan menggunakan persamaan ini, persamaan sebagai berikut ini. Ini ada persamaan yang didapatkan dari buku Ogata. Ini adalah KP KI per S plus KD dikali S sama dengan KP dikali 1 plus 1 per STI plus TDS. Nah, karena di sini kan yang diketahui kan adalah TD, TI, sedangkan yang kita butuhkan adalah KI dan KD sebagai komponen P dan komponen D, komponen P dan komponen I, derivatif dan integralnya. Sehingga di sini didapatkan KP-nya itu adalah sama dengan 29, KI-nya adalah KP per TI adalah 29 dibagi 1,25 sehingga didapatkan 23,2. Kemudian KD-nya adalah KP dikali TD. Jadi 29 dikali 0,3125 didapatkan 9,0625. Maka PID dipasangkan sebagai controller. Maka hasilnya akan sebagai berikut. Ini sudah GS dikali CGS-nya ya, yaitu kalau misalnya kita bisa disebut ini adalah kompensator PID-nya. Ini adalah kompensator PID. Oke, di sini juga sudah dicari untuk closed loop transfer function dari GS dikali CGS ya. Jadi CS per RS sama dengan ini sekian 9,0625 S kuadrat plus 9S plus 29S plus 23,2 dibagi dengan S pangkat 4 ditambah 6S pangkat 3 ditambah 17,0625 S kuadrat plus 29S plus 23,2. Ini sebenarnya tinggal kita isi aja KD, KI-nya dan KP-nya menggunakan kepersamaan sebelumnya tadi yang ada di slide sebelumnya. Ini sini setelah melakukan percobaan dengan menggunakan MATLAB, di sini saya hanya menggunakan kelompok kami hanya menggunakan source code saja, tidak menggunakan program di Simulink. Yang berikut adalah hasilnya. Ini masih menggunakan metode Fruits ya. Jadi di sini setelah menggunakan metode tadi, kita mendapatkan maksimum overshoot-nya masih cukup tinggi, yaitu kurang lebih di sini kalau misalnya kita menggunakan permisalan, maka maksimum overshoot-nya masih sekitar 50% dari satu yang ingin kita mau. Maksimum overshoot-nya masih 50%. Dan di sini error steady state-nya sudah mendekati 1%. Kita anggap aja di sini 1%. Dan rest time-nya di sini masih sekitar 0, sekian detik. Oke. Di sini karena tadi hasilnya masih berupa seperti ini, masih sangat jauh sekali maksimum overshoot-nya tidak seperti apa yang kita inginkan, maka dilakukan step kelima yaitu fine tuning. Fine tuning ini sudah dibahas di buku Gata di sini. Fine tuning ini adalah mencari nilai-nilai yang baru. Jadi nilai lama ini adalah nilai dari metode Ziegler-Nichols. Nah, ini adalah nilai-nilai yang lama untuk KP, KI, dan KD-nya, sehingga kita mencari nilai-nilai yang baru dengan menambahkan sedikit demi sedikit sehingga mendapatkan grafik yang lebih bagus. Jadi metode Ziegler-Nichols ini merupakan metode acuan, sehingga jadi kalau misalnya kita mau bikin suatu PID mendapatkan nilai acuan gitu, ada acuannya. Oleh karena itu jadi kita tidak terlalu banyak mencoba-coba sehingga didapatkan persamaan sebagaimana berikut. Ini adalah CGS-nya, GCS-nya. Ini adalah kompensator dari PID-nya. Kita bisa sebut ini adalah kompensatornya atau PID-nya. Dan di sini ada closed loop-nya, closed loop transfer function-nya. Ini closed loop sudah digabung dengan transfer function-nya. Ini sudah
bersama dengan kompensator, transfer function dan kompensatornya. Sama seperti tadi, hanya menggunakan source code saja, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Ini sudah overshoot-nya sudah berkurang. Overshoot-nya sudah berkurang dari 50% tadi. Sekarang mungkin di kisaran 30%. 30% dari satu yang ingin kita. Nah, di sini error steady state-nya itu sudah lebih stabil ya, tidak seperti tadi ini. Ini sudah lebih stabil. Bisa kita bilang ini adalah mendekati 0%. Dan rest time-nya juga sudah lebih cepat. Lebih cepat rest time-nya. Bisa dilihat dari perbandingan dari yang tadi. Nah, ini rest time-nya masih kelihatan di sini, masih di atas 0,5. Sedangkan yang ini rest time-nya sudah di bawah 0,5 second. Mungkin itu aja. Selesai. Saya kembalikan ke Rapli. Ya, itulah presentasi dari kami kelompok 5 mengenai identifikasi sistem dengan control fit dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.